Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah ma ba'du. Masih melanjutkan Fadluz zuhud fid dunya, fadilah bersikap zuhud di dunia. Apa makna zuhud? Tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Meninggalkan, menghabiskan waktu untuk menikmati dunia ini semata-mata untuk mencari nikmat kesenangan di akhirat. Jadi dunia dijadikan sebagai alat saja, bukan destinasi akhir, bukan tujuan utama. Meskipun di dalam menjadikan alat itu dia bisa menikmati, tapi bukan tujuan. Nah, itu namanya zuhud. Dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang sukses untuk urusan dunia, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kesuksesan itu untuk mencapai kesuksesan akhirat. Dia punya uang yang banyak, bisnis yang lumayan, dijadikan alat semua tuh untuk menjadi alat mensukseskan sebuah acara pengajian. Dengan uangnya dia sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini termasuk orang yang zuhud. Sekalipun dia menggunakan mobil yang mewah, kendaraan yang on the top, ya, itu nggak dianggap dia cinta dunia, karena semuanya dianggap sebagai alat. Tapi ada juga orang kelihatannya zuhud aja, pakaiannya sederhana, jalan nunduk aja, nunduk, nggak ada boleh pojokan, belok. Ternyata nyari koin yang jatuh. Nah, itu bukan zuhud, ujung-ujungnya fulus juga, enggak. Jadi prinsipnya tadi adalah tarkun lirahatid dunya talaban lirahatil akhirah. Kemudian kita simak lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Ini obat menjadi tentram, penenang batin. Jangan mata kita panjang aja ngeliatin orang, ngeliatin nikmat orang sehingga kita membanding-bandingkannya kepada kita. Nggak bagus. Bahkan kalau seandainya ngelihat rumah orang tinggi besar, dianjurkan, disunahkan kita tidak memandang-mandangnya. Kita alihkan pandangan. Satu, membuat kita menjadi iri dan pengen seperti itu. Yang kedua, membuat bangga yang punya bangunan. Iza nazara ahadukum, kalau seandainya kalian melihat kepada orang yang diberikan karunia fil mali wal khalqi, dalam urusan harta dan urusan fisik, lebih ganteng, lebih cantik, ya, urusan harta lebih sukses, lebih kaya, ya, itu kan tampilan dunia. Apabila kamu melihat orang seperti itu, jangan habis di situ pandangan kamu. Fal yanzur, hendaklah dia juga melihat ilaman huwa asfala minhu, kepada orang yang lebih rendah karunianya dari dia, lebih sedikit karunianya daripada dia, lebih sedikit, ya. Kelihatannya rendah, tapi bukan rendahan. Bisa jadi orang yang lebih sedikit karunia harta dari kita lebih bahagia. Tapi tujuannya adalah agar mengimbangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperjelas lagi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah." Bikasril ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ta'isa ay kharra liwajhi wal murad hunalika halaka." Celakalah siapa? Abdud dinar, hamba dinar, wad dirham,
hamba dolar, hamba rupiah. Wal qatifah, hamba pakaian, modis terus ya. Kalau nggak modis nggak mau, jadi di lemarinya semuanya pakaian gonta-ganti, bahkan rumahnya lemari semua. Jadi malu kalau make kondangan itu lagi. Niatnya cuma buat banggain pakaian. Nanti di ujung. Wal khamisah bil kha al mu'jamah wa bil mim wasad kisaun murabba. Pakaian juga. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Di sini nih. Yang dikatakan Nabi celaka itu garis bawahnya di sini. Apabila diberi oleh Allah rezeki, apabila urusannya sukses dengan apa yang dia inginkan itu, radiya, puas, tenang. Wa illam yu'ta, apabila urusannya tidak sukses, lam yarda, enggak ridha, enggak puas, runyam, dia ngeluh sama orang-orang. Itu yang menjadi celakanya. Jadi bukan enggak boleh punya harta, bukan enggak boleh punya pakaian bagus, bukan enggak boleh makanan yang 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurna, bukan. Tapi ketika tidak ada itu, dia ngeluh. Itu yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celaka. Jadi hubungan kita sama Allah itu nggak ada sama sekali pengorbanannya, sedikit aja diuji, nggak nerima. Makanya latihan kita itu, latihan, ada puasa, jangan nikmat terus. Jadi kalau kita berpakaian niatnya nutup aurat, kalau berpakaian pun bagus, niatnya menghormati, membuat enak orang yang melihat yang akan kita temui. Niatnya bukan sombong-sombongan, tetapi menghargai orang yang kita temui. Sebagaimana satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tamu datang, Nabi bersisir, berpakaian rapi. Kata istri beliau, ya Rasulullah, untuk tamu seperti ini engkau harus berapi-rapi. Kenapa nggak biasa-biasa saja? Nabi katakan, ya kita dianjurkan untuk menghargai orang lain. Jadi semuanya tergantung niat. Tapi niat itu kan dalam hati. Akan terbukti niatnya jujur atau tidak ketika tidak dibagi ngeluh. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan hatiku ini dunia sebagai puncak tujuanku, juga jangan engkau jadikan dunia menjadi puncak tujuan daripada ilmuku. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya akan jadi kenangan dan jadi warisan apabila tidak dimanfaatkan oleh kita sendiri di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan jadi lusuh, apa yang kita infakkan fi sabilillah, itulah hakikat milik kita sendiri. Iqra hadzal hadis.